Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald dengan NPM 211010400170. Sebelumnya, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Reza Falevi sebagai dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintah. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan materi yang telah dijelaskan pada mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Nah, yang pertama itu adalah tentang kebijakan fiskal. Apa sih kebijakan fiskal? Nah, menurut Haryadi, kebijakan fiskal itu adalah kebijakan ekonomi yang digunakan oleh suatu pemerintahan suatu negara agar bisa menghidupkan perekonomian masyarakat itu bisa sejahtera, mengarah ke arah yang lebih baik. Nah, jadi tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah untuk meningkatkan PDB, meningkatkan dan mendorong laju yang kedua itu adalah mendorong laju investasi. Dengan adanya kebijakan fiskal, maka menarik perhatian para investor-investor untuk melakukan investasi. Nah, yang selanjutnya adalah yang ketiga, meningkatkan serapan tenaga kerja. Artinya membuka peluang untuk kerja, lapangan pekerjaan. Nah, tentunya kebijakan fiskal ini hadir sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar bisa menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik ke depannya. Nah, instrumen ataupun yang ada pada kebijakan fiskal ini adalah pertama itu adalah tentunya pajak, instrumen pajak. Yang kedua adalah obligasi. Obligasi ini menarik perhatian, bagaimana kebijakan ini menarik perhatian masyarakat untuk melakukan investasi. Dan selanjutnya adalah pengeluaran pembiayaan. Untuk komponen dari kebijakan fiskal ini adalah yang pertama itu, kesimpulannya adalah kebijakan fiskal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan atau mengelola perekonomian di suatu negara atau di suatu pemerintahan, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Nah, selanjutnya adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwasanya desentralisasi fiskal adalah upaya yang dilakukan untuk pendelegasian tanggung jawab dan untuk pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal ini yang meliputi aspek penerimaan dan pengeluaran. Tujuan dari desentralisasi fiskal ini adalah sebagai untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber keuangan. Nah, artinya pemerintah daerah masing-masing mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya. Nah, selanjutnya adalah untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah. Nah, dengan adanya desentralisasi fiskal ini, maka diharapkan pemerintah daerah ini dapat mandiri dan juga untuk akuntabilitas ke depan. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Nah, desentralisasi fiskal ini juga bertujuan untuk meningkatkan bagaimana masyarakat ini bisa berpartisipasi untuk menyukseskan atau saling bekerjasama untuk membantu pemerintah dalam menerapkan hal ini. Nah, dengan adanya desentralisasi fiskal ini diharapkan dapat menghilangkan ketimpangan yang ada di daerah-daerah lain. Misalnya daerah tersebut, misalnya di daerah A pembangunannya tidak merata dilakukan oleh pemerintah. Nah, dengan adanya kebijakan fiskal ini, maka pemerintah daerah itu punya kewenangan
kewenangan untuk mengurus rumah tangga tersebut. Jadi penjelasan pada desentralisasi fiskal ini adalah sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah agar menjalankan roda pemerintahannya masing-masing untuk agar pembangunan di daerah tersebut bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya adalah pendapatan pemerintah pusat. Pendapatan pemerintah pusat ini adalah laba atau keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah terkhususnya dari pusat. Nah, dalam hal ini ada sumber-sumber pendapatan dari pemerintah pusat. Pertama itu adalah dari pajak. Nah, dari pajak inilah pendapatan APBN ini bisa didapatkan. Yang kedua adalah pendapatan dari bea cukai. Nah, bea cukai ini juga bagaimana barang-barang luar masuk ke Indonesia untuk dikenakan biaya yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah, nah dalam hal ini dapat dijelaskan bahwasanya pendapatan pemerintah pusat itu bersumber dari pajak, bea cukai, dan sumber-sumber yang menguntungkan oleh pemerintah pusat, baik itu dari investasi maupun lembaga-lembaga lainnya yang menguntungkan, maupun BUMN, BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Nah, disitu pun juga pendapatan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya adalah pendapatan pemerintah daerah. Nah, pendapatan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Nah, apa saja sih sumber dari pendapatan daerah ini? Nah, tentunya pajak daerah. Yang pertama itu adalah sumber dari pajak daerah. Sumber dari pajak daerah baik dari kendaraan bermotor, dari rumah, ataupun lain sebagainya. Selanjutnya adalah hasil pengelolaan kekayaan. Pemerintah daerah ini sumber pendapatannya itu adalah hasil pengelolaan kekayaan. Bagaimana pemerintah daerah ini dapat mengelola lahannya daerah masing-masing bisa dijadikan perputaran untuk pergerakan perekonomian. Selanjutnya adalah retribusi daerah. Nah, tentunya dalam pendapatan daerah ini banyak sekali tantangan yang dihadapi. Salah satunya itu adalah pemasaran informasi. Pemasaran informasi ini mungkin kurangnya pemasaran informasi ini sehingga bisa sering terjadinya miskomunikasi baik yang ada di masyarakat maupun yang lain. Yang kedua itu adalah tantangan hukum, tantangan dalam penegakan hukum. Selanjutnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pajak. Dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pajak ini, maka pendapatan pajak di daerah tersebut maka akan berkurang tentunya. Di sini juga ada materi tentang pendapatan transfer. Pendapatan transfer ini adalah pendapatan yang berasal dari APBN ataupun APBD di daerah, yang mana tujuannya untuk mensamaratakan untuk pemerataan di daerah-daerah agar pembangunan di daerah-daerah yang tertinggal itu bisa merata dengan pembangunan yang di daerah-daerah maju. Tentunya dengan pendapatan transfer ini salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Apa sih jenis pendapatan dari pendapatan transfer ini? Yang pertama itu adalah dana perimbangan, yaitu yang kedua itu adalah dana intensif daerah, yang ketiga adalah dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus ini juga menjadi sumber dari pendapatan transfer ini. Nah, seperti yang ada di Aceh, Aceh mendapat hak istimewa ataupun dana otsus oleh pemerintah pusat untuk pembangunan di daerah Aceh ini. Nah, di sini juga adalah
membahas tentang RPJM dan RPJP. Nah, apa sih RPJM dan RPJP ini? RPJM menurut Trian Wulandari adalah rancangan pembangunan yang berorientasi pada mencapai tujuan yang jangka menengah. Nah, dalam hal ini dapat kita tarik penjelasan bahwasanya RPJM ini adalah rangkaian pembangunan yang dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun ataupun satu masa periode kepengurusan. Nah, yang selanjutnya adalah RPJP. Nah, menurut penjelasan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 dijelaskan bahwasanya rancangan jangka panjang yang RPJP ini adalah rancangan pembangunan jangka panjang yang menggambarkan visi misi strategi pembangunan suatu daerah. Nah, dalam hal waktu yang cukup lama. Nah, kemudian rencana strategi ini adalah sebagai upaya untuk mencapai pembangunan ini ke arah yang lebih baik. Yang sebelumnya mungkin daerah ini tertinggal, bisa dalam hal ini diharapkan dapat bisa lebih maju. Nah, apa sih tahapan-tahapan dari RPJP dan RPJM? Yang pertama itu adalah tentunya harus identifikasi kebutuhan dulu. Kenapa sih identifikasi kebutuhan itu diperlukan? Tentunya kita itu harus mengetahui dulu apakah kebutuhan ataupun keperluan yang diinginkan ataupun yang dibutuhkan oleh suatu daerah. Yang kedua itu adalah penyusunan visi dan misinya. Setelah ada kebutuhan ataupun identifikasi kebutuhan itu, maka kita harus pemerintah yang terpilih tentunya ada tercipta sebuah ide ataupun visi dan misinya akan dijalankan. Nah, dampak roadmap atau peta jalan yang akan diinginkan. Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan. Nah, tentunya setelah adanya visi dan misi ini, maka adanya perencanaan. Nah, perencanaan itu adalah salah satu dari untuk RPJM dan RPJP ini. Proses perencanaan RPJM ini ada beberapa pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan politik. Pendekatan politik ini adalah aspek pertama juga yang sangat mempengaruhi terciptanya sebuah RPJM dan RPJP ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah proses partisipatif. Nah, bagaimana keterlibatan semua stakeholder baik yang ada di pemerintah maupun instansi pemerintah maupun juga masyarakat juga terlibat di dalamnya untuk menyukseskan pembangunan. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari RPJP ini tentunya untuk menyelaraskan ataupun menyukseskan pembangunan dengan visi misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah yang kedua itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, tujuan dari RPJM dan RPJP ini tentunya adalah untuk bagaimana masyarakat ini bisa sejahtera karena dengan adanya pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan yang pro terhadap rakyat. Lalu apa saja sih ruang lingkup dari RPJP dan RPJM ini? Yang pertama itu adalah pengembangan infrastruktur. Nah, RPJM dan RPJP ini erat kaitannya sekali dengan pengembangan infrastruktur. Bagaimana infrastruktur itu bisa yang sebelumnya belum ada di suatu daerah. Nah, dengan adanya rancangan pembangunan itu maka tercipta sebuah infrastruktur yang bagus dan ada nilai value yang dihasilkan. Nah, yang kedua itu adalah meningkatkan kualitas hidup. Tentunya ruang lingkup dari RPJP dan RPJP ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bagaimana manusia itu ataupun masyarakat itu memiliki keinginan ataupun visi misi mindset yang baik terhadap pembangunan ini. Lalu
Tentunya dalam pembangunan ini ada banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah. Bagaimana sih tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah ini? Tentunya pemerintah ini harus memiliki sebuah menciptakan ataupun mengajak masyarakat atau mensosialisasikan terlebih dahulu bagaimana kebijakan itu lahir, apakah bisa diterima oleh masyarakat. Tentunya diharapkan dengan adanya sosialisasi perencanaan pembangunan ini, tentunya masyarakat ini dapat gambaran apa sih yang dilakukan oleh pemerintah ini, sehingga masyarakat ini terasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bagaimana di mata pelajaran tata kelola keuangan pemerintah ini adalah bagaimana suatu negara ataupun kepala pemerintahan di suatu negara ataupun daerah itu dapat memiliki manajemen yang baik untuk pengelolaan dalam berbagai aspek, terutama dalam aspek ekonomi dan pembangunan. Tata kelola keuangan juga diperlukan dalam hal ini. Demikian presentasi yang saya jelaskan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya maafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.